Anak-anak, kita sering melihat benda-benda berikut, semisal peta, kompas, ataupun rute. Cobalah kalian renungkan apa tujuan dari diciptakannya benda-benda tersebut, dan apa resikonya saat kita dalam sebuah perjalanan atau petualangan kemudian kita mengabaikan benda-benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bab beriman kepada kitab Allah dalam tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, tahukah kalian apa pengertian kitab suci dan apa pengertian iman kepada kitab suci? Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, coba kalian simak tayangan berikut. bensound.com. 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 Dari tayangan tadi dapat kita pahami bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan pada umatnya sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Dan dapat kita pahami bahwa pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu, kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani dan bagaimana isi ajarannya? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab ini diperuntukkan bagi umat Bani Israel. Pokok ajaran kitab Taurat meliputi perintah tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah. Kedua, perintah menyucikan hari Sabtu. Ketiga, perintah menghormati orang tua. Dan yang keempat, larangan membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diperuntukkan bagi umat Bani Israel, sama seperti kitab Taurat. Kitab Zabur diturunkan di kota Yerusalem. Sementara itu, kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur secara umum hampir sama dengan ajaran daripada kitab Taurat. Dan di kitab Zabur ini tidak memuat hukum atau syariat. Kitab Zabur berisi zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini diperuntukkan bagi umat Nabi Isa atau yang dikenal dengan umat Nasrani. Pokok ajaran kitab Injil meliputi perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir dan menjadi penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Pokok ajaran kitab Al-Quran yakni akidah atau keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti tata cara sholat, tata cara zakat, dan tata cara ibadah yang lainnya. Keempat, berisi muamalah, yakni yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang atau umat terdahulu. Selanjutnya anak-anak, apakah wahyu Allah itu hanya berbentuk kitab atau ada yang lainnya? Simak penjelasannya. Perbedaan kitab dengan suhuf. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa wahyu atau kalam Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul atau para nabi dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan berbentuk suhuf. Suhuf ini biasanya berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Namun antara keduanya, baik kitab maupun suhuf,
keduanya sama-sama firman Allah atau kalam Allah. Selanjutnya, dalil tentang kebenaran suhuf. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19 Allah berfirman, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah sebagai berikut. Ada Nabi Ibrahim yang menerima sebanyak 10 suhuf dan Nabi Musa yang menerima juga sebanyak 10 suhuf. Jadi memang benar bahwa suhuf ini benar adanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa keduanya mempunyai 10 suhuf. Kemudian apa bedanya kitab dengan suhuf? Pertama, bahwa isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Jadi dalam kitab itu ya ada ajaran-ajaran atau hukum atau syariat, apa itu tentang ibadah, apa itu tentang muamalah dan sebagainya. Sedangkan suhuf itu isinya lebih ringkas. Kedua, bentuk dari kitab terbukukan, sedangkan suhuf dalam lembaran, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Lalu yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Baik anak-anak, yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia tentang mana yang benar dan mana yang salah. 2. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah. 3. Hati menjadi lebih tentram. 4. Bertambah ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, mengetahui sejarah umat terdahulu. Anak-anak solih-solihah, demikian tadi pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.